Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas hasil sidang sengketa Pilpres 2024 yang kemarin telah diputus oleh Hakim MK. Ya, jadi putusan kemarin itu ada dissenting opinion. Ya, jadi akhirnya orang bertanya-tanya, kok bisa dissenting opinion? Berarti kan ada perbedaan dari putusan para hakim tersebut. Artinya bahwa di dalam tubuh MK tidak ada satu suara bulat tentang hasil pemilu, putusan pemilu kemarin. Kita mau baca apa sih amar putusannya, ya, supaya para penonton channel itu Fernando De Caprio tahu kenapa sampai terjadi dissenting opinion, adanya hakim yang berbeda pendapat. Amar putusannya demikian: mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon, dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bayangkan aja, dia tidak menerima dari permohonan dari para pemohon. Artinya ini sebenarnya kalau di dunia peradilan umum, NO nih tolak, sama sekali tidak diterima. Ya, kalau misal dia ada perbaikan dan lain sebagainya, ini tidak diterima. Apakah putusan ini karena gugatan para pemohon itu ini lemah atau gimana? Coba kita kita bahas. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil pemilu Presiden 2024 pada Senin 22 April 2024. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan untuk menurut hukum seluruhnya. Dalil-dalil pemohon yang diajukan itu antara lain soal ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta itu, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. MK dalam pertimbangan hukumnya mengelompokkan dalil-dalil Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menjadi 6 klaster. Ya, mereka mengkelompokkan 6 klaster atas gugatan yang diajukan Anies Muhaimin. Kelas pertama yaitu mereka menyoroti tentang independensi penyelenggara pemilu. Itu yang diapakan oleh Anies Muhaimin. Yang kedua, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketiga, bantuan sosial. Keempat, mobilisasi, netralisasi pejabat atau aparatur negara. Kelima, prosedur penyelenggaraan pemilu. Serta keenam, pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap.
yang menurut mereka bermasalah. Namun permohonan Anies Mohaimin disebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, amar putusan MK menolak seluruh permohonan Anies Mohaimin dan MK beralasan kubu Anies Mohaimin tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya sehingga mahkamah tidak yakin akan kebenaran dalil tersebut. Ya. Menurut mahkamah, apa yang sudah diutarakan dalam dalilnya, kubu Anies Mohaimin itu tidak bisa membuktikan. Lagi-lagi, ya MK ini seperti mahkamah kalkulator. Ya, padahal putusan MK itu harusnya terkait dengan penilaian hakim. Kalau hakimnya adalah agent of change, agen perubahan, harus dia bisa menemukan hukum. Menemukan hukum dari apa yang sudah disajikan para pemohon. Kata hatinya bagaimana? Ini kalau misalnya hakim-hakimnya menjadi agen perubahan, bagaimana Indonesia ke depannya. Lalu kemudian dalilnya mengatakan terkait tuduhan adanya abuse of power, ya, yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilu. Ya, ini kan diapakan oleh Anies Mohaimin, ya. Tinggal bagaimana, apakah masyarakat menilai apakah itu benar, itu abuse of power. Menurut MK ya enggak katanya. Apakah itu benar tidak, atau ada unsur lain kita nggak tahu. Termasuk dalil soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat, Pemda, dan pemerintah desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Dalil nepotisme Presiden Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kemendagri, Polri, TNI, pemerintah desa terhadap dalil itu tidak beralasan menurut hukum, kata Hakim MK. Ya, pasangan 01 dan 03 sudah menguraikan semua bahwasanya menurut 01 dan 03 adanya abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan dengan mengerahkan, ya, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, juga aparatur desa. Tapi menurut MK nggak ada. Sementara mengenai permohonan yang diajukan oleh Ganjar Mahfud, Hakim MK tidak membacakan detail poin-poin dalam pertimbangan terhadap putusan ini. MK mengatakan pertimbangan dalam putusan ini berkaitan dengan pertimbangan dalam putusan terhadap gugatan Anies Mohaimin. Artinya apa yang sudah diputuskan di Anies Mohaimin tidak perlu lagi harus dibacakan untuk permohonan gugatan oleh pemohon Ganjar Mahfud. Katanya sama aja, ya, karena peristiwanya sama, ya, ini Pilpres 2024. MK menyatakan pertimbangan detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Beberapa dalil yang dinyatakan tidak beralasan hukum menurut hukum antara lain soal politisasi bantuan sosial, cawe-cawe ataupun intervensi Presiden Joko Widodo, hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres, ya. Itu yang diutarakan oleh 01 dan 03, ya.
Artinya sejak awal ada prosedur yang dilanggar oleh KPU. Tapi KPU tidak mendiskualifikasi maksudnya ya atas pencalonan Gibran. Nah, tim 01 dan 03 menurut saya harusnya menguraikan ya seperti apa pencalonan tersebut. Atau sebenarnya sejak awal kalau memang mereka tidak mengatakan ini ada abuse of power, ya dari awal mereka menolak atas pencalonan Gibran, dan itu harusnya KPU yang dilaporkan lah atas penerimaan pencalonan Prabowo Gibran. Tapi ya buktinya waktu ini pendaftaran Capres-Cawapres kelompok 1 dan 3 sih nggak menolak ketika dapat dapat nomor Capres Prabowo Gibran nomor urut 2. Ya, jadi ini yang menurut MK harusnya jangan diterima sejak awal. Tapi ini lagi-lagi kan dalil. Kita tinggal dia yang tahu deh apakah benar ini dari penilaian dia berdasarkan bukti-bukti atau ada unsur lain. Kan begitu. Nah, pendapat berbeda ada ya 3 dissenting opinion dari Hakim MK, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, ia mengatakan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian atas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ajas langsung umum bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap 5 tahun sekali. Namun, yang juga penting menurut Saldi, pemilu perlu mencakup aspek kesetaraan, hak antar warga negara, dan konsultasi yang bebas, serta harus berada dalam level yang sama atau same level of playing field. Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antar peserta dimaknai sebagai suatu konsultasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal dengan level yang sama. Artinya antara 01, 02 dan 03 harusnya sama. Ya. Dalam penyelenggaraan pemilu artinya tidak ada keberpihakan pihak-pihak tertentu kepada salah satu capres. Tidak hanya itu, dalam konsultasi persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Ya, artinya siapapun masyarakat diberi kebebasan, tidak intervensi, tidak ada penekanan kepada masyarakat untuk mendukung salah satu capres. Akan tetapi menurut Saldi Isra, ajas jujur dan adil tidak bisa berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substansif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, ajas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar tidak akan pernah hadir. Ya, artinya begini, saya kebetulan ngajar tentang politik dan sistem pemerintahan. Yang terjadi ya pada pemilu ini menurut Saldi itu seolah-olah dilaksanakan. Ya, itulah prosedural. Ya, memang dilaksanakan, tapi apakah itu benar ataukah itu ada intervensi? Ini enggak. Harusnya pemilu itu harus substansial. Substansial itu artinya
diberi kebebasan pada masyarakat untuk memilih siapa capresnya, tidak intervensi, tanpa adanya cawe-cawe dari pihak manapun, mendukung salah satu, menggunakan kekuasaan. Harusnya tidak seperti itu. Karena pemilu zaman Orde Baru itu prosedural, ya, seolah-olah ya kita tuh demokratis. Padahal kita sudah tahu siapa pemenangnya pada saat zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Udah pasti pemenangnya adalah Golkar dan presidennya pasti Soeharto pada saat itu. Jadi seolah-olah kita mengadakan pesta demokrasi, padahal semua sudah diatur. Itu menurut Saldi. Ya, dia katakan begini, di masa Orde Baru berjalan memenuhi segala prosedural yang ada. Namun, secara empirik pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial maupun faktor praktik penyelenggara pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Hakim Isra juga menyinggung bahwa sejak memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilu, MK tidak hanya sebatas pada angka-angka statistik semata. Kata dia, maka derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi direndahkan. Kalau ini hanya berdasarkan hitungan kalkulator, ya. Harusnya MK itu kan memang bukan seperti lembaga kalkulator seperti kata orang. Dia harus bisa melihat di mana unsur-unsurnya, ya. Kalau enggak nanti setelah putusan ini ada lagi pemilu kepala daerah, pilkada, nanti orang nggak percaya lagi sama putusan MK. Kalau dia nggak ini, bahaya. Nanti dibilang, wah kemarin kau bilang ini tidak ada kecurangan, kok di pilkada kok nggak berani, seolah-olah paling bersih, seolah-olah tegas. Berarti kan ada sesuatu hal, ya. Menurut Isra lagi, jika hal yang dilakukan, ya, dalam hal ini tidak menemukan hukum, ya, maka upaya mewujud pemilu yang berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ya, wah, nggak tahu lah itu gimana kalau jarum dalam tumpukan jerami, gimana mencari itu, susah banget. Dia kemudian mengatakan setidaknya ada dua hal yang membuat dirinya mengambil dissenting opinion. Pertama, terkait mengenai penyaluran bantuan sosial. Inilah dissenting opinion dari Saldi, yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, keterlibatan aparat negara, pejabat kepala daerah atau penyelenggara di seluruh daerah. Ya, itu kemarin kan diduga ada pengerahan aparat desa. Dalam permohonan Anies Muhaimin, sambung dari Saldi, mengungkap fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan presiden terhadap pihak terkait, pasangan cawapres nomor urut 2. Menurut Saldi, dukungan itu dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran bansos. Menurut Saldi, salah satu mekanisme penyaluran dana bansos dilakukan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah. Ya. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka penyelesaian program pemerintah yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud dapat digunakan sebagai kamuflase menurut Saldi. Sementara itu, merujuk fakta dalam persidangan menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, artinya harusnya penyaluran bansos itu kan langsung di bawah menteri. Tapi kenapa nih bukan menteri yang diajak, bukan menteri sosial yang diajak, malah menteri lain? Ini kan menurut Saldi
Inilah yang dikatakan abuse of power, cawe-cawe. Selain itu, diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat menteri yang aktif membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Itu yang tadi dikatakan harusnya yang membagikan bansos itu ada Kementerian Sosial. Ternyata ya bukan Kementerian Sosial yang membagikan, menteri lain. Menurut Saldi, ya hal ini tidak boleh. Sedangkan menurut Hakim Konstitusi Emi Nurbaningsih, ya yang menyuarakan juga dissenting opinion, dalam perkara putusan MK, dia mengatakan seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum berikut ini. Ya, menurut Eni Nurbaningsih, Hakim MK, ada keterlibatan dalam mobilisasi pejabat atau aparat negara, termasuk adanya politisasi bansos dalam pemilu presiden wakil presiden 2024. Dia menjelaskan bahwa pemilu yang diatur dalam undang-undang berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun, rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics. Karena itu, aturan main yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya, menurut Eni, agar dalam konstatasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam konstatasi pemilu, sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Karena itulah, menurut Eni, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya termasuk peserta pemilu harus bersikap jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga menekankan soal etika yang disebutnya terjadi krisis multidimensi. Baginya MK dalam memutus perkara sengketa hasil pemilu tidak bisa parsial dan berdasarkan angka-angka semata. Dia pun tidak setuju hitungan angka, ya, tapi harusnya dinilailah dari hati nurani juga menurut saya. Akan tetapi ke depan berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugas fungsinya secara optimal, independen dalam mencegah dan meminimalisasi terjadinya kesalahan dan pelanggaran seluruh tahapan pemilu. Ya. Sementara menurut Hakim MK Arief tidak pernah ada perbedaan atau dissenting opinion dalam memutuskan perkara di MK sebelumnya sejak berdiri tahun 2003. Menurut Arief, ada dugaan intervensi yang kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif di Pilpres kali ini. Ya, berani dia mengatakan ada intervensi kepada pihak-pihak tertentu. Selain itu, Arief menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis dalam Pilpres 2024. Menurut Arief, hal yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu.
Arif berani ya mengatakan yang tiga-tiga ini berani membongkar. Ya, kita nanti melihat ini. Setelah hasil putusan ini, kan ini final and binding, harus diikutin. Habis itu ada nanti sengketa pilkada. Apakah nanti ya yang 5 di luar yang 3 ini dia benar lurus? Ya, masyarakat sudah mengatakan di luar sana hanya 3 nih yang bisa diharapkan untuk mengawal konstitusi. Kalau misalnya tadi ketua MK dengan yang 3 lagi nih, ya Saldi, Ibu Eni, sama Pak Arif ini, berarti MK ini putusannya berimbang, 4-4. Kalau 4-4 bisa jadi pemilu ulang. Ya, ternyata ketua MK-nya tidak konsisten atas putusan yang buat dia sendiri. Ya, di putusan MK 90 itu dia nggak konsisten. Nah, kita khawatir itu tadi tuh lagi-lagi nanti pas sengketa pilkada. Kalau sengketa pilkada dengan enaknya seolah paling bersih hakim MK-nya, dia suruh pemilihan ulang di daerah tersebut. Kok di sini dia nggak berani gitu, ya. Jadi biarkan aja lah kalau gitu masyarakat yang menilai bagaimana pemilu nih. Apakah ini sudah benar atau tidak? Yang menjadi catatan bagi masyarakat juga 5 hakim MK nih dan juga para politikus. Ya makanya Anda kalau membuat undang-undang tuh ya boten-boten lah. Ya, pilihlah orang-orang yang idealis. Sehingga keadilan itu benar-benar ditegakkan di bumi pertiwi ini. Kalau lagi-lagi dalam pemilihan hakim MK atau hakim yang lain ada unsur politisnya, ya masyarakat jangan berharap bahwasanya Anda memperoleh keadilan dalam hal Anda mengajukan gugatan apapun. Jangan berharap. Tapi kalau hakim MK yang memang sudah jujur atau hakim-hakim lain sudah bersih dan tidak takut intervensi, ya Anda bisa memperoleh keadilan. Kalau enggak, ya begitu aja. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Yang pasti sudah diputus pemenang dari Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran. Tinggal kita lihat ya bagaimana memerintah. Kita seluruh rakyat Indonesia harus mau nggak mau patuh dan tunduk pada presiden baru. Presiden 2024 Pak Prabowo mengundurkan diri lah. Jangan lagi menteri Pak Jokowi. Masa nanti jadi presiden sekarang Pak Prabowo di bawah Pak Jokowi. Janganlah, harusnya Pak Prabowo sudah terpilih langsung mengundurkan diri menjadi Menteri Pertahanan karena sudah terpilih sebagai presiden 2024. Ya, kita paling mengucapkan selamat kepada presiden terpilih. Seluruh rakyat Indonesia harus mendukung atas penetapan dari MK. Itu aja bisa kami sampaikan. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap ada video baru Anda dikasih tahu. Ya, channel ini bukan channel gosip-gosip. Channel ini channel politik dan hukum. Memberi pengetahuan hukum, memberi pengetahuan politik juga. Sehingga Anda bisa bicara atau bisa berargumentasi kepada teman Anda ketika Anda menonton channel ini. Bagi Anda yang mau berkomen, silakan komen. Ya, share kepada teman-temannya supaya teman-teman Anda juga bisa tercerahkan. Itu aja bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat siang, terima kasih.